Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi di perkuliahan Ekonomi Teknik pada pertemuan ke-8 setelah UTS. Jadi pada pertemuan ke-8 ini saya buatkan video ini untuk teman-teman dapat pelajari. Kemudian nanti di akhir materi akan saya berikan tugas. Jadi tugas nanti bisa diakses di Sipedar. Kemudian untuk materinya juga nanti teman-teman silakan akses di Sipedar juga. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai konsep capital recovery. Jadi setelah kita kemarin belajar mengenai apa itu capital, maka sekarang kita mengenal bagaimana kita harus mengembalikan modal. Jadi konsep pengembalian modal. Jadi pada konsep capital recovery ini kita akan membahas apa itu capital recovery, dan sebelum ke capital recovery nanti kita akan bahas mengenai MARR atau yang nanti yang teman-teman bisa pelajari di dalam materi ini. Nah, di capital recovery ini teman-teman saya harapkan mengetahui pengertiannya, yaitu pengertian dari capital recovery adalah nilai merata tahunan yang ekuivalen dengan modal yang diinvestasikan. Jadi capital recovery ini nanti lebih pada nilai tahunan, setiap tahun itu berapa nilainya dari modal yang kita investasikan itu. Atau bisa juga disebut dengan deret seragam dari modal yang tertanam dari suatu investasi selama, mohon maaf ini salah, selama umur dari investasi tersebut. Jadi deret seragam, kalau kita berbicara mengenai deret seragam berarti kita berbicara mengenai annual, nilai annual atau nilai tahunannya. Kemudian digunakan untuk apa capital recovery? Capital recovery ini digunakan untuk melihat apakah suatu investasi akan memberikan pendapatan yang cukup untuk menutupi modal yang dikeluarkan, termasuk bunga yang mestinya dihasilkan pada tingkat MARR selama umur dari investasi tersebut. Apa itu MARR? MARR itu adalah minimum attractive rate of return atau tingkat bunga yang digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif. Jadi ini pengertian dari MARR. Kemudian nilai MARR itu juga biasanya nanti kita bisa mengetahui dari nilai minimal dari tingkat pengembalian atau bunga yang bisa diterima oleh investor. Jadi ketika nanti teman-teman menghitung atau teman-teman bertindak sebagai investor, nanti semestinya teman-teman mengetahui nilai MARR-nya berapa. Nah, apabila suatu investasi ini menghasilkan bunga atau tingkat pengembalian atau bahasa Inggrisnya rate of return yang lebih kecil dari MARR, ya, apabila suatu investasi ini menghasilkan tingkat bunganya lebih kecil dari MARR, maka investasi tersebut dinilai tidak ekonomis sehingga tidak layak untuk dikerjakan. Jadi mengenai kelayakan industri atau kelayakan investasi industri nanti bisa kita hitung menggunakan ini. Layak tidak untuk dikerjakan, feasible tidak untuk dilakukan. Kemudian nilai MARR ini akan tergantung pada masing-masing industrinya. Jadi tidak bisa ditetapkan untuk industri pangan itu MARR-nya 10%, tidak bisa. Jadi MARR ini nanti tergantung pada masing-masing pemilik modal juga. Bagaimana cara untuk menetapkan MARR? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah tambahkan suatu persentase tetap pada ongkos modal atau cost of capital perusahaan. Tambahkan persentase tetapnya.
Lalu cara yang lain adalah nilai rata-rata tingkat pengembalian atau ROR, rate of return tadi, selama 5 tahun yang lalu ini digunakan sebagai MARR tahun ini apabila sudah ada investasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, gunakan MARR ini apabila berbeda horizon maka berbeda MARR-nya, berbeda investasinya, berbeda MARR-nya. Jadi kalau investasinya berbeda, maka MARR-nya juga semestinya berbeda. Gunakan MARR yang berbeda pada investasi baru dan investasi yang berupa proyek perbaikan atau reduksi ongkos. Jadi proyek perbaikan ini misalnya ongkosnya dikurangi. Ini contohnya. Nah, ketika kita berbicara MARR tadi, caranya masih ada lanjutannya, yaitu gunakan alat manajemen untuk mendorong atau menghambati investasi. Jadi, alat manajemennya ini bisa untuk mendorong maupun untuk memperlambat investasi. Karena apa? Karena tergantung pada kondisi ekonomi dari keseluruhan perusahaan. Ekonomi keseluruhannya. Cara yang selanjutnya adalah gunakan rata-rata tingkat pengembalian modal pada para pemilik. Jadi pengembalian modal para pemilik saham untuk semua perusahaan pada kelompok industri yang sama. Jadi gunakan rata-ratanya. Gunakan rata-rata tingkat pengembalian modal pada pemilik saham. Ini contoh cara menetapkan MARR tadi ya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi nilai MARR? Yang mempengaruhi nilai MARR yang pertama adalah ketersediaan modal atau uang. Jelas itu, kemudian ketersediaan kesempatan investasi, kondisi bisnis dari perusahaan, kemudian tingkat inflasi suatu negara, kemudian ongkos modal atau cost of capital-nya dari perusahaan, kemudian pengaturan pajak, ada peraturan dari pemerintah, juga ini bisa mempengaruhi MARR, kemudian tingkat keberanian menanggung resiko bagi pengambil keputusan, ini juga mempengaruhi. Kemudian ada tingkat resiko atau ketidakpastian yang dihadapi, dan berbagai hal yang lain yang sejenis. Nah, dalam MARR ini kita bisa tentukan, ini contohnya, MARR sebelum pajak itu sama dengan MARR sesudah pajak dibagi 1 min T. T itu apa? T itu adalah di mana T itu adalah tingkat pajak pendapatan kombinasi, baik yang dikenakan oleh pemerintah, baik itu daerah maupun pusat. Contohnya ini. Contohnya bagaimana kita menentukan MARR? MARR setelah pakai dari suatu proyek investasi adalah 18% setelah pajak, mohon maaf itu. Dosanya salah. MARR setelah pajak dari suatu proyek investasi adalah 18%. Dan tingkat pendapatan pajak kombinasi adalah 45%. Maka MARR sebelum pajak dapat dihitung sebagai berikut. Jadi MARR sebelum pajak, rumusnya menggunakan yang atas ini, sama dengan MARR sesudah pajak. MARR setelah pajak atau sudah pajaknya berapa? 18%, maka kita tuliskan 0,18. Kemudian tingkat pendapatan pajak kombinasinya, T-nya itu 45%, maka kita tuliskan 0,45. Maka MARR sebelum pajak bisa kita ketahui nilainya adalah 0,3273 atau 32,73%. Ini contoh cara mencari MARR. Kemudian setelah kita berbicara mengenai MARR, kita mengetahui MARR itu apa, maka selanjutnya adalah nilai yang terkait dengan bagaimana cara menentukan MARR tadi ya. Atau di sini kita akan mempelajari ongkos untuk membiayai suatu proyek atau yang seringkali disebut ongkos modal atau cost of capital. Cost of capital ini dinyatakan dengan tingkat per tahun atau persentase.
Cara termudah untuk menghitung cost of capital adalah menentukan cost of capital dari masing-masing pembiayaan, baik itu mau dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Kemudian menjumlahkan masing-masing dari cost of capital tersebut dengan bobot tertentu. Kita contohkan dalam soal. Nanti untuk rumusnya itu adalah I untuk C sama dengan RD dikali ID ditambah dalam kurung 1 dikurangi RD dikalikan IE. Apa itu? Kita cari keterangannya. IC adalah cost of capital-nya atau tingkat bunga tadi ya. Kemudian RD adalah rasio antara hutang dengan modal keseluruhan. 1 min RD itu adalah rasio antara modal sendiri dengan modal keseluruhan. Jadi kebalikannya. Kalau misalnya RD itu 40%, maka 1 min RD atau modal sendiri itu 1 min 40% tadi. Kemudian ID, apa itu ID? ID adalah tingkat pengembalian atau rate of return yang dibutuhkan pada modal yang berasal dari pinjaman. Jadi kalau untuk kita meminjam misalnya pinjaman dari bank dengan bunga 10% per bulan, 10% per tahun misalnya. 10% per tahun berarti nanti kita dikalikan di sana. Kemudian IE adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan pada modal sendiri. Jadi apabila ada modal sendiri, kita inginnya berapa persen? Kita ingin cepat kembalinya. Nah, kita contohkan. Contoh di sini adalah suatu perusahaan memperoleh modal dari pinjaman bank sebanyak 40% yang dikenakan selama 17% per tahun. Dikenakan bunga 17% per tahun. Sisanya adalah modal sendiri yang diharapkan menghasilkan tingkat pengembalian modal sebesar 13%. Maka tentukan cost of capital-nya. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan rumus yang tadi, yang disebutkan sebelumnya. IC sama dengan RD dikali ID ditambah dalam kurung 1 min RD, kurung tutup, kalikan IE. RD-nya berapa? RD-nya 40% atau 0,4. ID-nya berapa? ID-nya adalah 17% setahun, maka 0,17. Sisa modalnya berapa? 1 dikurangi 40% atau 1 mohon maaf ada kesalahan tulis, 1 dikurangi 0,40 dikalikan IE-nya 13% atau 0,13. Maka hasilnya adalah 0,146 atau 14,6%. Maka cost of capital-nya adalah 14,6%. Kemudian setelah kita tadi bisa mencari cost of capital, maka kita akan mencari capital recovery-nya. Capital recovery ada beberapa rumus yang bisa kita pakai, kita gunakan. Rumus yang pertama adalah ini. Rumus yang kedua adalah ini. Rumus yang ketiga adalah ini. Rumus yang keempat adalah ini. Dan rumus yang kelima adalah ini. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Apabila saya menggunakan rumus pertama, teman-teman bisa coba dengan menggunakan rumus kedua, rumus ketiga, dan seterusnya. Kalau untuk rumus kelima, kita belum bahas mengenai G. Mungkin minggu depan kita akan mempelajari apa itu G. Keterangannya, teman-teman sudah pasti mengetahui, P itu adalah modal yang ditanamkan atau modal utamanya. Kemudian F itu adalah nilai sisanya. Kemudian I kecil maaf, itu tulisannya I besar. I adalah MARR-nya, berapa persennya. Kemudian N adalah umur investasinya.
Contoh 1. Sebuah mesin memiliki biaya awal $1.000 dengan usia pakai 10 tahun. Nilai sisa pada akhir usia adalah 0. Nilai sisanya adalah 0. Dengan tingkat suku bunga 7% per tahun, tentukan besar capital recovery-nya. Maka kita cari menggunakan rumus yang pertama, CR sama dengan P. P-nya berapa? P-nya adalah 1000, kita tuliskan di bawah. A per P, untuk I-nya berapa? 7% per tahun, dan berapa tahun? 10 tahun. Kemudian dikurangi F. F di sini tadi adalah 0, nilai sisanya. Kemudian dikalikan A per F, untuk I-nya 7% per tahun, dan N-nya adalah 10. Maka kita masukkan ke rumus. 1000 dikalikan nilai dari tabel. Kita bisa cari di tabel atau teman-teman bisa cari menggunakan rumus. Nilai tabelnya adalah 0,14240 dikurangi 0. Kenapa di sini 0? Karena nilai sisanya tadi adalah 0. Jadi tidak perlu saya tuliskan nilai tabelnya karena hasilnya pasti 0. Karena berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Sama dengan hasilnya adalah $142,40 ya. Jadi per bulannya nilai capital recovery-nya adalah per tahun Mas saya. Per tahunnya nilai recovery-nya adalah 142,40. Ini contoh pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Apabila soal yang dari contoh pertama tadi itu mempunyai nilai sisa 200, maka bagaimana cara mencari capital recovery-nya? Tinggal kita masukkan yang tadinya F-nya itu adalah 0, karena di sini diketahui 200, maka kita tuliskan 200. Di sini 200, kemudian nilai tabelnya kita masukkan. Maka hasilnya adalah $127,92 per tahun. Ini contoh yang kedua. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Dalam contoh yang ketiga ini, perusahaan membeli mesin gerinda dengan harga 80 juta rupiah dengan nilai sisa 5 juta pada akhir umurnya. Akhir umurnya di sini misalnya adalah di tahun ke-7. Dengan tingkat bunga 15%, hitunglah ongkos pengembalian modal atau CR dari mesin tersebut. Cara penyelesaiannya kita masukkan pada rumus yang pertama tadi. P82, kemudian kita nanti cari nilai tabelnya untuk A per P, I-nya 15% dan N-nya adalah 7. Kemudian dikurangi 5 juta nilai sisanya pada akhir tahun ke-7 tadi. Kemudian dikalikan A per F dikali pada I 15% dan N 7 tahun. Maka kita bisa dapatkan nilainya adalah 19,268 juta. Ini adalah ongkos pengembalian modal dari mesin tersebut setiap tahunnya. Kemudian contoh yang keempat. Contoh yang keempat agak panjang. Jadi teman-teman nanti bisa ulangi lagi. Sebuah perusahaan rekanan PLN memenangkan tender untuk mengadakan sarana listrik di sebuah pulau yang baru dikembangkan untuk kawasan pariwisata. Ada dua alternatif yang bisa ditempuh dalam melaksanakan proyek tersebut. Alternatif pertama adalah dengan memasang kabel ke bawah laut yang akan menelan biaya pembangunan dan pemasangannya sebesar 10 juta per kilometer dengan biaya perawatan sebesar 0,35 juta per kilometer per tahun. Nilai sisanya diperkirakan 1 juta kilometer per kilometer pada akhir tahun ke-20. Ini adalah alternatif yang pertama.
Untuk alternatif yang kedua adalah memasang kabel di atas laut dengan biaya pemasangan dan pembangunan sebesar 7 juta per kilometer dengan biaya perawatan 0,40 juta per kilometer per tahun. Nilai sisanya diperkirakan 1,2 juta per kilometer di akhir tahun ke-20. Bila perusahaan memilih alternatif pertama, maka panjang kabel yang harus dipasang adalah 10 kilometer. Bila dipilih yang kedua atau alternatif yang kedua, maka panjang kabelnya adalah 16 kilometer. Tentukanlah alternatif mana yang lebih efisien dengan menggunakan MARR 10%. Nah, kita akan cari dari masing-masing alternatif, kita bandingkan. Penyelesaian pertama. Dalam penyelesaian, kita cari dulu dari alternatif yang pertama. Untuk alternatif pertama, kita cari ongkos awalnya dulu, atau nilai P-nya dulu. Nilai P-nya tadi adalah 10 juta per kilometer, dikalikan berapa alternatif satu tadi? 10 kilometer. Maka hasilnya adalah 100 juta. Itu adalah P. Kemudian kita cari nilai sisanya. Nilai sisanya adalah 1 juta per kilometer dikalikan panjangnya 10 kilometer. Maka dihasilkan 10 juta. Nilai P sudah diketahui, nilai F sudah diketahui, kita masukkan dalam rumusnya. Dalam rumusnya adalah P 100 juta, kemudian kita cari tabel, nilai tabelnya dari A per P untuk I 10% dan N 20. Ketemu 0,11746. Dikurangi F-nya 10 juta dikalikan nilai tabelnya, atau teman-teman kalau tidak bisa menemukan tabelnya bisa cari dengan rumus, yaitu nilai AF untuk 10% dan N20 adalah 0,01746. Maka hasilnya adalah 11 juta, 11,5714 juta. Kemudian karena tadi ongkos perawatan per tahunnya diketahui, maka kita tuliskan ongkos perawatan per tahun 0,35 juta per kilometer dikalikan 10 kilometer, maka ketemu 3,5 juta. Maka nilai deret seragam atau jumlah ongkos per tahunnya kita jumlahkan dari nilai CR dengan ongkos perawatan per tahun. Maka dihasilkan dari alternatif pertama, ongkos per tahunnya adalah 15,0714 juta. Ini dari alternatif pertama. Kemudian ke alternatif yang kedua, kita cari alternatif kedua. Di alternatif yang kedua ini, karena nilainya berbeda, ongkos awal dan nilai sisanya, maka kita cari ongkos awalnya dulu. Ongkos awalnya adalah 7 juta, tadi ya, 7 juta per kilometer, dikalikan panjangnya 16 kilometer. Maka dihasilkan 112 juta. Untuk nilai sisanya dihasilkan 19,2 juta. Kemudian kita masukkan dalam rumus CR. Nilai CR-nya adalah, setelah kita masukkan dalam rumusnya, kita cari dalam tabel nilainya, dihasilkan 12,8203 juta. Ongkos perawatan per tahun adalah 0,40 juta per kilometer dikalikan 16 kilometer. Maka didapatkan 6,4 juta. Maka ongkos per tahunnya itu adalah 19,2203 juta. Nilai alternatif pertama dibandingkan nilai alternatif kedua, ini lebih kecil nilai alternatif pertama. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, jadi yang dipilih adalah alternatif pertama. Kenapa? Karena memberikan ongkos per tahun yang lebih kecil, sehingga lebih efisien. Jadi pada materi hari ini cukup sampai di sini, ada contoh sampai keempat. Kemudian teman-teman saya akan berikan tugas untuk belajar secara mandiri, dan tugas dikumpulkan 3 hari ke depan.
Tugasnya apa? Tugasnya adalah ini. Seorang pengusaha dari Jakarta berkeinginan mendirikan bisnis di Yogyakarta. Ada dua alternatif bisnis yang akan dijalankan. Pertama, mendirikan Indomaret dengan biaya sewa tanah 3,ZJX juta per meter persegi dengan luas 1 XY meter persegi. 100 XY meter persegi. Biaya operasional per bulan diperkirakan 50, XYZ juta. Diperkirakan pada akhir tahun ke-15 mempunyai nilai sisa 1x, 10x, ZZZ. Alternatif kedua adalah mendirikan Alfamart dengan biaya sewa tanah 3,XYZ juta rupiah per meter persegi dengan luas tanah 100 GX per 100 GX meter persegi. Biaya operasional per bulan diperkirakan adalah 50, YXZ juta. Diperkirakan pada akhir tahun ke-15 mempunyai nilai sisa 10x, ZXY. Tentukan alternatif mana yang lebih efisien dengan menggunakan MARR 10. Mohon maaf. Ini 10Z. Kalau Z-nya 1 ya berarti 11, kalau Z-nya 3 ya berarti 13, kalau Z-nya 0 berarti 10 per tahunnya. Nanti teman-teman silakan kerjakan dalam 3 hari ke depan, silakan dikumpulkan di Sibedar. Soal ini juga akan saya upload di Sibedar, nanti teman-teman bisa mengakses. Demikian untuk materi pada pertemuan ke-8 ini. Nanti ketentuannya silakan bisa dibaca di Sibedar. Paling lambatnya kapan, nanti di Sibedar ada. Itu demikian pada pertemuan ke-8 ini saya cukupkan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di grup atau via Jabri kalau teman-teman mau. Demikian untuk paling lambat pengiriman untuk kelas A, B, C itu berbeda, jadi nanti silakan dilihat di Sibedar. Kemudian untuk presensi, nanti presensi akan saya hitung ketika teman-teman sudah mengumpulkan tugas. Jadi presensinya akan saya hitung berdasarkan teman-teman mengumpulkan tugas. Demikian, terima kasih atas atensi teman-teman. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.